Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita bersama saya Lydia Miftah. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap aktivitas sahabat perempuan dimanapun. Oke, hari ini tentu kita setiap ketemu lagi ya pastinya akan bersama narasumber yang akan berbagi banyak inspirasi kepada sahabat. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani dengan fashion designer terkenal di Kaltara ya. Luar biasa, hari ini ada Kak Kiki. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Sibuk banget ya akhir-akhir ini. Ini luar biasa kita bisa dapat waktunya sebentar untuk ngobrol bareng di Pesona Wanita. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama. Luar biasa. Oke, sahabat perempuan, mungkin aku kenalin dulu ya. Kak Kiki ini merupakan salah satu fashion designer di Kaltara yang juga punya apa namanya? Putri. Untuk QQ Fashion Designer brand, itu Kak ya, brand. udah punya brand sendiri ya untuk desain Ya. fashionnya. Itu luar biasa banget. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng gimana sih prosesnya, perjalanannya untuk memulai dan juga gimana pertama kali nih bisa fokus di fashion designer. Oke. Mungkin boleh Kak Kiki disapa dulu sahabat perempuan, boleh? Oh iya. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah saya diundang ke sini untuk di program Pesona Wanita dan Sahabat Perempuan. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Oke, nah Kak, mungkin sahabat perempuan juga banyak yang pengen tahu ya. Ini kan Kakak udah banyak banget desainnya udah dipakai di mana-mana ya, acara-acara besar sampai kemarin terakhir di acara Bank Indonesia Kaltara ya, sampai di Tanjung, dan juga ada fashion show yang dipergunakan dari desainnya Kakak. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh di brandnya Kakak juga sendiri, mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih awal mula kenapa pengen arahnya di fashion designer. Apakah memang sejalan dengan pendidikan sebelumnya atau gimana? Oh iya, jadi Kiki gadis ini ya, emang hobinya suka mendesain, suka desain, suka nge-craft, bikin kerajinan tangan. Dan ada salah satu guru saya di SMP Negeri 2 Tarakan. Beliau almarhum sudah, Ibu Raihan. Terima kasih banyak Ibu. Jadi beliau menyampaikan ke orang tua saya waktu visit ke kunjungan ke rumah, dia bilang Kiki ini ada bakat di keterampilan katanya gitu, terus membuat keterampilan kerajinan tangan ini, dia ada bakat, bisa nggak ini diarahkan. Jadi mama saya juga bilang, iya memang dia di rumah suka menggambar, suka desain apa aja, terus membuat kerajinan gitu rapi. Dan saya kan nggak tahu ya gimana mau sekolah di mana nanti selanjutnya, saya masih belum ngerti nih kalau ada SMK kejuruan. Kemudian di tahun 2000 saya lulus dari SMP Negeri 2 Tarakan. Kakak saya yang di Malang info di sana ada SMK Tata Busana. Nah dari situ saya ditawarin sama mama saya, mau nggak kalau Kiki sekolah di sana. Berhubung saya anak bungsu, saya bungsu dan pasti tahu sendiri lah ya, manja. Betul. Maju mundur juga, yakin nggak gitu. Tapi Bismillah keterima di SMK dulu, namanya SMK Saraswati, Sekolah Kejuruan Keputrian, Sekolah SMK Keputrian di Kota Malang. Tapi berganti nama di tahun 2000 itu SMK Kartika 51 Malang. Sekarang berubah lagi, entah beberapa tahun yang lalu berubah nama lagi, SMK Kartika 51 Malang. Coba nanti bisa dilihat di Instagramnya ya. Boleh. Kemudian 3 tahun di SMK itu Mbak, mungkin karena memang sesuai passion saya. Jadi sesuai hobi, saya senang aja, nikmat aja, meskipun enjoy aja, meskipun jauh dari orang tua, saya terus aja jalanin. Dan alhamdulillah di tahun ketiga lulus dengan predikat terbaik. Wow, biasa. Alhamdulillah, best design juga untuk uji kompetensinya. Jadi orang tua saya
semakin apa ya, maksudnya oh ini tepat nih. Betul. Saya sekolahkan anak saya di SMK Kejuruan. Kemudian ditawarkan lagi untuk lanjut berikutnya di perguruan tinggi. Saya ikut 2 universitas waktu itu, saya tes, alhamdulillah dua-dua lolos. Ya, di Universitas Negeri Malang. Tahun 2003. Satunya di Universitas Negeri Surabaya. Dan saya pikir kalau dari Kalimantan kita harus ke Surabaya ke Malang 2,5 jam lagi. Iya, betul. Kasihan mama saya kan kalau ini. Jadi saya pilih di Surabaya. Alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun lagi ambil prodi D3. Oh, D3. Saya dulu pilih waktu itu dikasih tawaran ada S1 dan D3 karena saya ingin terjun langsung di dunia usaha, di dunia industri. Jadi saya pilih ke D3 karena kalau di S1 mengajar. Dan saya sebenarnya itu passion saya juga, senang saya mengajar. Tapi saya lebih senang langsung terjun terjun di dunia usaha. Saya pilih D3, alhamdulillah lagi di tahun ketiga pun di ujian TA saya lulus juga dengan best pattern maker dan best design. Waktu itu saya TA dengan ini busana pengantin Nusantara. Dan tema yang saya angkat waktu itu etnik kontemporer Dayak. Jadi saya memang sudah dari dulu memang suka yang kekhasan daerah saya itu yang saya angkat. Supaya ada nilai uniknya, ada nilai plusnya. Saya dari Kalimantan, yang saya bawa, yang saya angkat ya daerah saya. Betul, dari Kalimantan. Alhamdulillah mendapat nilai yang terbaik. Keren banget. Berarti memang dilihat dari kecil kayak emang passionnya udah suka menggambar gitu ya. Nah cuma itu sebelumnya maksudnya akhirnya bisa mendapatkan atau menemukan hobi menggambar itu maksudnya dari mana? Apakah pernah ngeliat desainer di mana gitu atau memang diajarin orang tua untuk menggambar atau gimana? Ada role model saya memang ibu saya, mama saya memang dressmaker. Meskipun dia nggak background pendidikannya nggak seperti saya, tapi saya akui ibu saya tuh keren sih, karena dia bisa tanpa sekolah yang formal seperti saya, tapi dia bisa mewujudkan baju, dia bisa pecah pola, sampai akhirnya jadi busana. Itu bagi saya itu memang inspirasi saya. Berarti memang dari mama Kak ya? Ya betul, bakatnya ini turunan dari mama. Berarti. Oke Kak, ini kan panjang banget ya berarti perjalanan Kakak karena harus menempuh pendidikan dulu. Nah, akhirnya bisa menemukan brand sendiri nih, yang akhirnya sekarang QQ Fashion Designer. Ini juga udah banyak timnya ya. Itu maksudnya mulainya dari mana? Jadi di tahun 2006 saya lulus dari D3 Tata Busana ini, Teknik Industri. Itu selama saya jadi mahasiswa saya nggak pernah diem. Setelah saya pulang kuliah, saya masih terus bekerja lagi, jadi freelance. Dan itu karena banyak faktor ya, saya harus freelance itu. Pertama, saya 6 bersaudara, 4 bersaudara ini bersamaan masuk universitas. Jadi bisa kebayang orang tua saya bagaimana perjuangannya, pengorbanannya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan saya mau ngebantu orang tua saya sudah merasa cukup di SMA. Akhirnya selama saya kuliah, saya nggak pernah membayar biaya kuliah saya, karena alhamdulillah dapat beasiswa. Ya, saya kejar beasiswa prestasi, beasiswa PPA, itu semua saya dapatkan. Kemudian untuk hari-hari saya selama hidup di Surabaya, saya juga kerja freelance. Saya kerja, yang saya kejar memang saya nggak butuh maksudnya gaji, alhamdulillah memang untuk kehidupan ya hari-hari. Tapi yang saya penting itu adalah menyerap ilmunya, yang saya tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Akhirnya saya kerja di salah satu desainer terkenal di Surabaya, itu Mbak Aan Sukardi. Terima kasih Mbak Aan Sukardi. Saya juga pernah bekerja freelance di Estrelita Maya Sevanya. Beliau juga salah satu pengajar di Susan Budi Harjo. Itu sekolah
busana juga, sekolah Oke. mode di Surabaya. Mereka betul-betul support saya. Saya juga mau diajak untuk apa namanya ya, mereka share ilmu, dan ya alhamdulillah dari situ saya punya keberanian Iya. melihat, karena sudah ada yang saya lihat ini, Betul. sudah ada pengalaman. Kemudian saya pikir saya harus segera pulang, saya nggak boleh lama-lama di Surabaya, Iya, iya. saya harus berkarya di kota saya. Itu sudah intinya waktu itu. Sampai akhirnya orang tua saya, almarhum ayah itu nelpon, jangan lama-lama ya di Surabaya. Itu sudah saya ingat. Jadi saya pulang, bismillah, saya buka brand dengan Kiki Fashion Designer sejak 2006. 2006. Iya, Benar-benar alhamdulillah. pasca selesai kuliah itu langsung Selesai, kembali, iya. langsung membuka brand Betul. sendiri. Iya. Keren banget. Tapi memang sih kakak berarti dari SMA ya, mulai dari SMA sudah sekolah busana, terus Ya. juga kuliahnya yang sesuai dengan jalurnya, dan Betul. juga setelah itu freelance-nya yang sesuai juga Iya, dengan bidang tata bidang busana. kakak ya. Jadi Iya. memang ya jalannya berpatokan dengan busana, jadi akhirnya sekarang udah keren banget berarti. Masya Allah. Nah, cuma Iya, kan iya. perjalanan 2006 ke 2025 ini kan panjang banget ya. Panjang, Ya kan, panjang pasti sekali. banyak mengalami proses-proses Betul. dan tantangan, struggle Iya. dan macam-macam. Iya, iya, benar-benar. Nah, kalau untuk di Kiki Fashion sendiri nih Kak, di awal itu memang kakak dulu sendiri aja atau udah bareng tim atau gimana? Awal 2006 itu semua saya kerjakan Sendiri. sendiri. Bagaimana Iya, saya mulai dari sketsanya, mempromosikan, mulai iya, dari terus mencari membuatnya. customer, siapa yang kenal Kiki Iya, iya, ini, iya. kan gitu ya. Karena kan baru ya, Baru dibentuk. netas, istilahnya baru Betul. netas. Baru netas, terus memberanikan diri, nggak kerja dulu nih di Kota Tarakan, di Betul. tempat siapa saya ikut, saya nggak kayak gitu. Jadi saya bismillah, saya pede aja, karena bekal percaya diri ya. Jadi saya, tapi memang saya senang ngobrol. Jadi saya ketemu orang gitu, saya ya membangun membranding saya gitu kan. Jadi saya ngobrol. Akhirnya saya dapat kenalan. Awal itu ya saya membuat desain untuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi saya yang menjemput bola. Iya, iya, iya. Saat itu saya menjemput bola, saya datang ke perusahaan yang satu, ke perusahaan yang lain dengan menawarkan desain, menawarkan desain saya. Alhamdulillah dari beberapa perusahaan yang saya datangin, satu perusahaan di Jalan Gula Warman itu, alhamdulillah setiap event, waktu itu event pertama kali itu bulan Ramadan, Mbak. Mereka mempercayakan karyawatinya, waktu itu jumlahnya kurang lebih 12 orang, saya ingat sekali. Saya disuruh mendesain ya, saya buat sampai saya jadikan satu busana dulu untuk mereka lihat, di fitting di badan salah satu karyawatinya. Ternyata disitulah awalnya, di situ saya dapat rezekinya, alhamdulillah dipercaya. Satu kali event berjalan, Mbak. Event-event berikutnya di luar Ramadan, terus mereka promosi apa gitu. Alhamdulillah dipercayakan ke saya. Dari situ mulai pelan-pelan brand Kiki Kiki ini mulai dikenal. Oh, ini di mana? Jahitnya di mana? Gini. Oh, di sini. Terus kemudian naik lagi ke step berikutnya. Zaman itu 2006 ya Mbak, surat kabar. Iya, benar ya kan, belum ada media sosial, iya benar, jadi brandingnya jadi karena suka ngobrol tadi, berawal dari ngobrol ke sana kemari gitu kan. Itu siapa Kiki? Terus mereka ada rubrik apa gitu di bagian, ya sama seperti kurang lebih kayak gini, ada program pesona wanita kayak gitu ya. Woman Story itu tahun berapa gitu, saya ingat tuh Woman Story. Terus nah mulai nih mereka datang wawancara nah alhamdulillah lagi karena berkenal membuka relasi ya, dengan membangun relasi dengan di luar sana. Saya pikir memang ilmu komunikasi juga perlu. Saya pikir begitu, nggak cuma kita punya skill, tapi kalau orang nggak tahu kita mau bagaimana mereka mau datang ke kita. Pertama itu juga
menjemput bola itu penting. Iya. Ya, kita nggak bisa hanya duduk, diem, orang nggak akan kenal kita. Betul, apalagi Jadi, memang karya baru Kak ya. ya, usaha baru yang dirintis Iya, betul-betul betul. dari nol. Alhamdulillah, sampai akhirnya saya berubah nih spesial desain yang tadinya office look. Oke. Kan saya datangnya ke Iya. perusahaan-perusahaan nih. Benar. Dan saya sambil berjalannya waktu office look tetap berjalan. Tapi saya lihat lagi ada peluang baru lagi. Waktu itu banyak ya mua-mua. Yang nggak banyak sih, cuman ada lah gitu ya. Kita punya komunitas, kita punya teman, ada fotografer, ada mua. Terus saya lihat kok kayaknya nggak ada ya yang buat busana pengantin. Ya? Mereka kok pesannya di luar, di Surabaya, di Bandung. Itu sudah tahun 2006 itu, 2006-2007 saya ingat. Akhirnya saya lihat peluang itu, bagaimana caranya ya supaya orang tahu lagi saya memang spesial desain saya busana pengantin. Saya ikutlah event. Saya masuk di event, saya gelar karya saya. Dari situ mulai nih pengunjung, oh ternyata ada ya di Tarakan. Oh ternyata ada ya desainer yang menciptakan busana pengantin yang kita bisa custom sesuai dengan ukuran kita. Alhamdulillah saya dapat customer pertama saya itu salah satu karyawati salah satu bank di Tarakan. Itu pertama kali untuk busana pengantin. Busana pengantin. Mulai dari situ, alhamdulillah juga saya dikenal dengan ini di spesial desain saya wedding gown, evening gown, dan kebaya. Itu karena kebaya itu perlu fitting, perlu itu kalau detailnya banyak pesannya banget di luar susah kalau untuk fitting, masa customernya bolak-balik berangkat kan. Jadi di situ saya baca peluang. Kita harus jeli sih, harus pinter-pinter baca peluang mana ya yang dibutuhkan gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kakak fokusnya di mana? Nah, sejak 2020 dan Ibu Gubernur Kaltara dan ya Bapak Gubernur Kaltara juga menggalakkan untuk kita menggunakan wastra, dan siapa lagi kalau bukan kita ya yang melestarikan wastra, mengangkat kearifan lokal daerah Kaltara. Dari situ saya melihat, oh ya, yang tadinya ngelihat batik ini kayaknya kuno ya, ngelihat batik ini aduh ya kayak jadul banget gitu ya kan. Terus ngikutin nih perkembangannya, oh semakin teman-teman wastra ditarakan, tidak cuma ditarakan sih, di seluruh Kaltara berlomba-lomba ini. Dan event-event apapun ya Mbak, kalau di pemerintahan, baik pemerintahan kota maupun provinsi, semua sudah wajib menggunakan wastra, sudah harus meninggalkan yang batik dari luar daerah Tarakan. Di situ tuh peluang lagi. Saya mulai mendesain yang desain saya ini harus unik supaya saya dilirik nih. Saya nggak boleh yang gitu-gitu aja gini. Saya harus ciptakan ide-ide baru lagi, konsep lagi, mulai lagi memikirkan dari awal bahan apa yang dikombinasi. Tahun 2020 itu masih sering ya kombinasi dengan bahan-bahan polos gitu wastranya. Nah itu terus alhamdulillah karya saya Nita yang unik ini ternyata dilirik sama Ibu Gubernur. Tahun 2020 saya ingat sekali. Waktu itu saya posisi saya stay di Tanjung Selor karena anak-anak masih daring. Belum offline, masih zaman COVID ya. Jadi saya ambil ukuran Ibu, saya ya berkenalan, saya seperti biasa aja. Saya jadi apa adanya, pokoknya jadi diri saya sendiri. Terus beliau juga bilang, Ibu, Mbak Kiki katanya, Mbak Kiki lebih prioritaskan keluarga ya, katanya gitu. Karena memang waktu saya mau ambil ukuran pun anak-anak lagi ujian, jadi saya nggak bisa tinggalkan. Dan alhamdulillah Ibu memang support yang seperti itu, bukannya Ibu malah
nggak mau pakai Iya. saya, enggak ya, itu kenangan saya, dan itu pelajaran juga sih Dan untuk itu pertama kalinya Ibu Gemur Nur untuk iya betul. desain sama Kakak ya? Iya, tahun 2020. Dan alhamdulillah sampai di 2025 ini masih Masih kayak dipercayakan, iya, alhamdulillah. berarti memang luar biasa karyanya ya. Masya Allah, mungkin dikenakan beliau pas di badan beliau Betul, itu. betul. Oke, nah hari ini juga kebetulan Kak Kiki lagi bawa nih ya Ya, karyanya. Mungkin boleh Kak, kita kenalan dulu sama dua karyanya ini ya. ya. Ini apa nih? Inspirasi Jadi, idenya dari mana nih? ya, ini bisa dibilang apa ya, kalau garis desain saya, ini DNA saya sudah terlihat sih di sini. Saya senang cuttingan yang asimetris, yang ya asimetris, simetris juga. Terus senang aja. Ini pakai tenun dari pengrajin wastra Tarakan. Wih, Iya, Pak keren banget ya. Yohanes ini. Terus yang di sebelah sana, ini warna-warna burgundy, ini warna-warna mahal ya. Iya, benar-benar. Jadi saya senang banget ini warnanya. Ini karya pengrajin Yogus Batik. Ya seperti ini. Desain keren. Kiki. Ini juga yang saya kenakan juga bagian ini koleksi dari Wastra Kaltara ini. Luar biasa banget. Ini cakep banget. Berarti Kakak untuk tone warnanya emang suka yang warna seperti ini atau gimana? Ini agak kalem ya ini ya? Ya, yang ini soft, ini warna-warna alam, Mbak. Jadi kita sekarang mulai menggalakkan lagi penggunaan warna-warna yang alam, sustainable. Nah, itu. Tapi kalau yang burgundy ini, saya ambil tema memang tren 2025 ini. Betul. Ada koleksi saya selain warna ini, kemarin saya mengeluarkan koleksi emerald, hijau emerald. Lebih menyala lagi tuh ya kayaknya Kak ya. Ada musnahnya juga kayak gini ke rumah ya. Boleh deh kayaknya ya. Galeri saya. Iya. banget. Terus penggunaan ini aplikasi payet juga. Itu merupakan ini ya, ciri khas saya juga. Iya, kita setiap desain tuh memang ada ciri khasnya masing-masing. Kalau itu ini yang akan dilirik. Untuk apa nih dibawa acara pengantin kayaknya cocok juga sih. Iya, ini hadiri undangan ya. Iya, boleh. Ya, acara formal, betul. Keren. Nah, kalau untuk Kiki Fashion itu Kak, untuk rumah produksinya di mana? Di rumah Kakak sendiri atau tempat tinggal kami itu di Jalan Bersama 1 di Pasir Putih, tapi untuk workshopnya kami di Jalan Mula Warman. Jalan Mula Warman di sebelumnya kantor BSI. Ya, Bang BSI. Mungkin buat sahabat perempuan yang mau fitting baju ya, coba-coba baju. Ya, sama Kak Kiki boleh. Betul, nggak cuma jahit ya, kita ini juga membuat persewaan. Penyewaan juga ya? Busana. Iya, siapa tahu ada yang bentar lagi kayaknya wisuda deh. Iya. Iya, betul. Sahabat-sahabat yang mau wisuda nih boleh berarti ke tempat Kak Kiki. Banyak banget kayaknya koleksi-koleksinya Kak ya. Iya, insyaallah. Nah, kalau untuk Kak Kiki sendiri nih, karena kan emang dari awal di bagiannya desain ya, untuk ngebuat konsep gimana karyanya nanti akan dibuat begitu. Menurut Kakak apa sih yang paling sulit antara baju yang memang khusus untuk pengantin atau kebaya atau batik, atau apa yang paling sulit menurut Kakak? Setiap desain itu punya tantangannya ya masing-masing. Benar. Punya tantangannya masing-masing. Jadi ada tingkat kesulitannya. Misal nih, kalau di busana pengantin, kita harus fitting dengan model itu nggak cukup satu kali. Jadi ada namanya fitting 1, fitting 2, sampai akhirnya busana selesai dipakai. Dan itu harus pas ya di badan model. Karena kan ini semua custom. Dan untuk yang mode fashion, maksud saya yang ready to wear juga sama, ada juga tantangannya. Misalnya motif nih, kita harus
belajar juga sama pengrajinnya. Iya, iya. Jadi kita nggak boleh Asal-asalan gitu, Kak, ya? asal-asal juga cuttingannya, karena itu setiap lembaran itu pasti punya makna, Betul, punya punya filosofinya makna, sendiri. ada filosofinya yang oh ternyata ini nggak boleh loh kalau ini nih dibalik. Ini Oke. harus menghadapnya nih ke sini. Jadi Sedetail itu, Kak, ya, sedetail itu. belajarnya. Jadi sebelum saya motong, saya harus tahu dulu ini punyanya siapa. Nanti saya tahu, saya ngobrol tuh, saya kirim, Ibu, ini hadapnya udah bener ya, kayak gini ya. Ini nggak boleh, Mbak, itu nggak boleh ya diputer ke atas atau gimana gitu. Oh ya ya ya, baik-baik. Itu tantangan. Banyak sih, banyak juga tantangannya gitu. Luar biasa. Tapi pernah nggak sampai yang kayak diprotes gitu? Sama customer. Mm-mm. Alhamdulillah saya nggak pernah, Ya. karena saya komunikasi ya. Kita harus jalin komunikasi yang baik. Betul. Jadi sebelum saya proses nih, saya tanyakan lagi ulang, sudah ACC desainnya, jangan sampai kalau sudah jadi terus berubah nih, berubah semuanya. Betul. Kita cari di mana lagi bahannya. Karena kan kalau apa sih namanya, Kak, orang yang emang ingin mengebuat baju itu kan Ya. pasti kan ada momen tertentu gitu ya, mereka ingin ya. tampil dengan baju yang Ya. bagus gitu. Nah, pastinya harus terjalin komunikasi yang baik Betul. antara desainer dengan customer. Sampai kalau untuk treatmentnya ya Mbak, kalau untuk busana pengantin itu saya waktu datang berat badan berapa, Iya. itu harus saya cek, Iya, harus betul. saya tulis. Iya, itu Nanti deh ketika tantangannya, Kak. fitting sekian minggu misalnya, sekian minggu saya cek lagi berat badannya harus di angka yang sama Iya, dengan harus yang stay ya. waktu Iya, ini benar. ngukur. Jangan sampai nanti Pas besar, ngukurnya beda, pas kalau udah kecil masih enak dikecilin. Kalau berubahnya nambah, saya carinya Tapi di mana? Kakak pernah kejadian kayak gitu? Ya karena saya udah ngomong Iya ya, udah sih. ngobrol sama customer, mereka asik gitu, mereka bisa diajak kerjasama, jadi Oke. pekerjaan itu cepat gitu, cepat selesai. Tapi kalau Kakak untuk yang baru mau fit ini ya, Ya. baru mau buat gitu lah, apakah memang dari wilayah Kaltara aja atau pernah dapat dari luar? Alhamdulillah pernah. Nah ya. Ya itu salah satu apa ya, punya makna sendiri gitu, karya saya punya apa, berkesan, ada kesan sendiri. Jadi tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 saya mungkin karena event yang saya show bareng sama Mua itu, jadi karya saya dilihat dan apa namanya, ada yang menghubungi saya kaget nomornya nomor luar. Iya. Jadi tetangga kita dari Malaysia. Terus Luar dia biasa. Saya pikirnya luar Kalimantan aja, Iya. ternyata luar negeri ya. Makanya ini sangat berkesan. Jadi dia menghubungi, saya bilang ini beneran apa enggak? Ini bener, saya butuh ya untuk akad dan resepsi. Saya lihat, loh tapi ini maunya busana Melayu, saya tanyakan gitu. Enggak, saya maunya yang kebaya modifikasi. Waktu itu saya sudah buat desain yang kebaya modifikasi memang. Jadi saya mau yang kayak gini ya. Saya coba, saya kirim, desainnya seperti ini, bahannya ini saya sertakan di email itu, saya sertakan ACC semuanya. Alhamdulillah. Pasti itu jadi satu apa ya, kayak kebanggaan, karena di zaman itu kayaknya sosial media belum berkembang pesat kayak sekarang ya. Kita mau apa namanya, perlihatkan karya sampai sejauh itu kayaknya belum mampu gitu ya. Tapi ini luar biasa, di tahun itu udah dilirik sama kalau rezeki mau datang ya, gitu ya, kadang-kadang kita nggak tahu kan, nggak diduga-duga. Benar banget, luar biasa nih. Cuma Kakak selama perjalanan di desain ini kan sudah banyak banget ya tim ya, yang ngebantu untuk teknisnya untuk membuat baju yang sudah Kakak desain. Apakah sejauh ini pernah mendapatkan mungkin tidak sesuai dengan sketsa Kakak, tidak sesuai dengan desain yang Kakak buat, terus hasilnya beda atau gimana? Makanya penting saya bilang komunikasi. Komunikasi dari owner ke teknis. Jadi yang ke bagian yang kerja, yang bantu dengan kita, pentingnya saya membuat mood board, dan di situ jelas mood board itu
apa ya Mbak, sumber inspirasi kita, kita buat dalam, kalau saya masih dengan kertas ya, modal saya kertas dan pensil. Kalau sekarang sudah banyak di digital nih, udah keren-keren. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bangga dengan hasil tangan saya yang Allah kasih, kuas yang kuas yang natural yang Allah kasih. Jadi saya komunikasikan ke bagian yang cutting, modelnya seperti ini. Analisa desainnya harus jelas, lengannya ini, misalnya menggunakan lengan puff seperti saya ini, kerahnya kerah Shanghai. Itu jelas, kita ada gambar, ada sketsa. Nanti ke bagian jahit sama seperti itu, potongannya juga mereka mengerjakan sesuai dengan yang arahan tadi, yang mood board tadi yang sudah kita buat. Makanya itu penting banget untuk desainer itu membuat itu. Jadi nggak cuman itu loh yang kerahnya tinggi, yang lengannya itu loh, yang lengannya balang-balang. Nggak bisa kayak gitu. Harus detail berarti arahannya. Karena memang yang saya dapatkan juga seperti itu. Dulu saya kerja di Surabaya, saya lihat mereka, oh begini ya. Nah itu yang penting, yang itu yang perlu kita serap gitu. Benar. Berarti sejauh ini nggak ada ya yang nggak sesuai dengan sketsa kakak, nggak ada ya? Iya benar. Luar biasa, berarti memang dari arahannya tuh udah komunikasi, klop dengan teknis. Dalam waktu dekat ada agenda lain kak? Keluar mungkin karena terlahir di Tanjung kak ya, untuk busana. Kalau dalam waktu dekatnya ada lagi nggak? Saya gini ya Mbak, saya berkarya itu betul-betul tulus, nggak pernah saya mau buat ini untuk orang supaya suka ya dengan karya saya, nggak kayak gitu. Saya sesuai dengan hati. Saya mau buat nih, misalnya saya mau buat koleksi ini nih sekarang, modest fashion, karena yang sekarang ini kita perlu ya untuk meningkatkan ekonomi, terutama ekonomi di Kaltara. Kita harus meningkatkan wastra. Jadi saya betul-betul cinta dulu untuk diri saya dulu. Saya harus suka dulu. Bagaimana orang mau suka kalau kita sendiri nggak love, nggak seneng, cinta dengan kain ini, dengan bahan ini yang akan saya olah kayak gitu. Jadi saya mau buat koleksi itu modest fashion. Modest fashion itu Mbak, gaya busana yang menekankan pada ini ya, kesederhanaan, busana-busana yang anggun, dan busana-busana yang menutup aurat. Busana-busana yang longgar, tapi tidak hanya umat muslim yang pakai, bisa non muslim juga bisa menggunakan busana dengan gaya modest fashion ini. Dan tentunya saya tidak akan meninggalkan wastra. Selalu ada wastra di setiap desain saya. Keren banget, luar biasa nih. Sampai sejauh ini berarti berapa tahun kak ya? 2006 ke hampir 19 tahun ya. 19 tahun, udah banyak banget berarti koleksinya kak ya. Masya Allah ya. Tapi perjalanan itu nggak saya, maksudnya di kota ini aja. Karena saya menikah, saya harus mendampingi suami. Mutasi ke sempat keluar mana juga berarti kak ya. Pernah. Tapi kalau misalnya keluar kayak gitu tetap saya ikut, tetap stay dengan desain atau tetap ya. Pokoknya saya tidak pernah meninggalkan, karena memang itu sudah sudah soulmate saya ya, udah menjiwai, pokoknya nggak bisa lepas saya dari dunia saya gitu. Meskipun saya tahu saya harus memerankan juga, saya sebagai istri dari ini ya kan. Hampir kurang lebih 14 tahun. Nah, saya pengen tahu nih kak. Biasa orang kan mengerjakan sesuatu pasti harus dengan inspirasi, dengan mood yang bagus, apalagi sketsa ya, itu kan nggak gampang ya mencari inspirasi gitu ya. Nah, kakak gimana nih kalau misalnya mungkin boleh dikasih tips, mungkin ada teman-teman yang juga desainer pemula gitu ya, gimana sih biar bisa mendapatkan inspirasi dan menjaga mood untuk tetap stay untuk desain itu gimana kak tipsnya? Kalau pengalaman saya ya, yang pertama itu cintai dulu. Cintai dulu pekerjaanmu. Harus cinta banget. Karena apa? Ketika kita menghadapi masalah A, B, C, D gitu ya,
Tapi kalau kita ada nih, jiwa kita nih, hati nurani kita nih yang aku harus kembali deh, aku harus ke sini nih, ke titik yang ini nih, yang benar-benar kita udah sayangin nih. Brand ini kan bagaikan bayi ya, bayi kita yang harus kita rawat, harus kita elus, kita beri nama, sudah kita beri nama kan kita rawat nih. Begitu dia beranjak, nanti dia dari bayi ke anak-anak, ke balita, dia sudah mulai merangkak. Seperti itu kita memperlakukan brand ini. Nah, bagaimana kalau kita nggak cinta dengan bayi kita ini tadi gitu. Jadi nomor satu itu cintai dulu. Kemudian kedua, fokus. Saya bilang fokus. Karena apa? Kadang-kadang mood ya naik turun. Betul, apalagi perempuan ya kayaknya. Perempuan ya. Hormonnya tuh naik turun ya. Terus nanti mulai nih, atau ngelihat, ih aku suka ini, aku suka itu. Mulai nih nggak fokus. Harusnya apa yang sudah itu menjadi passion kita, tekuni saja. Tekuni dulu usaha ini. Boleh kalau kita mau yang lain, tapi jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan yang awal. Betul. Karena bagaimanapun mau menjalankan usaha, kalau terlalu banyak macamnya, akhirnya nanti nggak akan fokus. Percaya deh, nggak akan fokus. Tapi kalau dari awal kita pegang ini, kuncinya ini kita sudah kita pegang ya, terus sambil berjalannya ikut arus yang mana datang, nggak akan ini lepas, karena ini sudah tertanam di hati. Itu sih kuncinya itu kalau menurut pengalaman saya. Iya benar. Apalagi kalau misalnya yang kayak kakak ya, maksudnya udah berkeluarga, maksudnya udah fokusnya sebenarnya udah terbagi banyak kak ya. Banyak, ya kan, perannya bukan cuma sebagai desainer, tapi ya sekarang punya anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat gitu kan. Pasti ada aktivitas-aktivitas lain di luar daripada desainer gitu. Nah, pasti itu yang menjadi tantangan sebenarnya untuk menempatkan waktu khusus untuk si desain gitu. Itu yang mungkin menjadi tantangan teman-teman yang lain juga gitu. Betul. Itu kalau saya ya memerankan berbagai peran ini tadi, saya sebagai anak, saya harus juga merawat ibu saya, orang tua saya sisa satu, tinggal satu Mbak. Ayah saya sudah meninggal dan ini tinggal ladang surga saya, ladang surga kami semua. Jadi bagaimana saya merawat mama, dan kebetulan memang baru keluar dari rumah sakit juga, kurang lebih hampir 1 bulan dirawat di rumah sakit. Jadi sekarang pemulihannya masih belum seperti biasa Mbak ya. Banyak banget memang peran saya. Kemudian yang kedua, saya harus menjadi istri dan jadi ibu dari 2 anak saya, Dinar Gabriel. Alhamdulillah sepasang. Tapi dan yang peran berikutnya lagi, saya harus menjadi seorang fashion designer yang harus bagaimana memanage tim-tim saya. Yang harus mengerjakan jadi leader. Tapi Allah itu maha baik, karena saya nggak pernah sangka buruk sama Allah. Saya selalu menyerahkan ya hidup kita nih, berusaha ikhtiar juga. Tapi nanti karena kita sangka baik tuh sama Allah, nanti Allah aturkan waktu saya, hari ketemu hari, dan orderan yang masuk. Itu yang saya tadi sempat berpikir, oh mungkin mundur ini, karena saya harus menjaga orang tua. Seperti itulah banyak yang saya pikirkan. Tapi enggak, alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih luaskan lagi waktu. Jadi hari-hari saya semuanya berjalan seperti biasa. Masya Allah. Itu karena saya ingat prioritas juga satu, keluarga. Apapun itu, saya selalu nomor satukan keluarga. Anak-anak mau ujian, saya harus tinggalkan dulu dunia saya. Saya tinggalkan dulu, saya urus anak-anak dulu sampai mereka sudah selesai, baru saya kembali lagi. Makanya saya juga dipercaya ya sama suami support banget, karena memang saya harus pintar memanage kapan saya harus
menghadapi pekerjaan saya, kapan saya harus menghadapi anak-anak, Betul. begitu juga kapan saya harus merawat orang tua Iya, saya. berarti kakak hebat banget untuk manajemen Masya waktunya ya. Allah, Tidak Masya meninggalkan peran seutuhnya seorang perempuan Iya, sebagai ibu dan juga iya. sebagai anak. Dan ya tentu kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan Amin, sekeluarga kak ya. amin, amin, amin. Berarti emang yang paling penting sih kak, faktor keluarga itu juga penting banget untuk mendukung kita. Ya, Support system nomor support satu system. tuh pasti Betul. keluarga. Iya. Ini luar biasa banget, berarti keluarga kakak itu mulai dari mama, mulai dari suami dan Iya. anak-anak tuh pasti support banget dengan pekerjaan kakak saat ini ya. Iya, betul. Apalagi sekarang ditemenin sama si kakak ya. Kayaknya udah jadi asisten pribadi mamahnya nih. Iya, aspri saya. Dia sudah besar. Iya, penting banget berarti support Iya. yang mendukung sejauh ini keluarga kak. Keluarga. Nah kalau dari hasil karya kakak nih sejauh ini ada nggak yang sampai saat ini menjadi satu kebanggaan banget bagi kakak, bisa dipakai sosok siapa gitu, Ya. atau tokoh yang mungkin kakak juga pikirnya kayak kok bisa ya gitu ya, Iya. kayak nggak mungkin kok bisa karya saya sampai dipakai Iya. ke beliau gitu, mungkin ada nggak? Iya. Jadi di tahun 2023 saya dipercaya Mbak untuk menampilkan karya saya di LIMOF. LIMOF itu Lombok International Motion Festival, Iya. Fashion Festival ya, tahun 2023. Jadi karya saya itu ada 5 negara Mbak yang mengikuti. Jadi udah alhamdulillah di kelas internasional. Berarti kakak itu perwakilan dari Kalimantan Betul, Utara ya? betul. Ya, bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Utara. Saya membawa wastra dalam look busana pesta waktu itu. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, itu salah satu ya kenangan saya. Dan yang sampai hari ini karya saya juga diminati dan saya diberdayakan dengan Ibu Gubernur Kalimantan Utara. Alhamdulillah karya saya diminati beliau. Luar biasa Pak. Nah tapi kan kalau misalnya di Tarakan itu kan udah banyak banget ya berarti desain fashion. Ya, Apalagi- fashion designer. Ya, Udah fashion banyak designer berarti muda. ya? Betul, di Kaltara banyak. Itu gimana Kak treatmentnya untuk teman-teman yang lain ya, yang fashion designer juga kayak Kakak, apakah saling sharing atau punya apa ya, kompetisi masing-masing gitu ya, saling ambisi semua atau gimana? Saya malah bersyukur dengan kehadiran mereka. Iya. Jadi desainer-desainer muda ini saya nggak pernah menganggap bahwa mereka ini saingan. Mereka adalah tim ya, mereka adalah partner kita. Karena begitu mereka hadir, kita jadi termotivasi nih untuk buat apa lagi ya, karya-karya yang terbaru lagi. Terus inovasi-inovasi apa lagi nih yang dibuat. Mereka dengan zaman yang berbeda ya. Saya dengan bermodalkan kertas dan pensil, tapi di zaman mereka sudah beda. Mereka di era digital. Udah bisa pakai gadget aja kalau mau gambar kan. Iya, jadi mereka mendesain dengan pen. Saya memperhatikan. Alhamdulillah karena ada komunitas ini, jadi kita ada malah komunitasnya Kak ya? Iya, jadi kami malah sharing. Ibu seperti ini katanya, diajarin gini, makasih banget ya, saya bilang gitu. Iya, ibu taunya dulu ini aja kertas sama pensil aja. Berarti kakak sekarang udah pakai gadget ya? udah. Saya bilang, kami dulu membuat motif aja betul-betul menggambar, mengikuti motif pelan-pelan. Tapi kalau sekarang tinggal foto, bahannya difoto, udah dipindahkan. Tinggal masukin warna-warnanya gitu kan. Kalau dulu pakai pensil kan warna gambar dulu. Bener. Baru digambar warnanya satu-satu detailnya. Jadi desainer muda tuh bagi saya itu partner kami. Biasa banget. Terus sejauh ini ada nggak dari bersama teman-teman di Vicky Fashion Designer-nya kakak dalam waktu dekat
apa sih yang pengen dilakukan gitu? Apakah mau buat satu karya yang bisa diperkenalkan secara luas lagi, atau Ya, ada ingin ngebuat apa gitu? ya. Ini kan saya juga merupakan binaan dari Bank Indonesia Kaltara. Oke. Jadi ya bersama komunitas kami, bersama Hmm. fashion designer Wastra Kaltara lainnya. Mm-mm. Jadi kami berlomba-lomba ya untuk membuat sebuah karya, Mm-mm. dan nantinya di kegiatan BI itu ada satu kegiatan yang event terbesar Oke. BI, itu ada yang namanya Ikra. Ikra. Ya, Itu di tahun ini, Kak? setiap tahun. Oke. Setiap tahun saya rasanya sudah dari 2023 sudah Mm-mm. mengirimkan setiap tahun, dan goal saya mudah-mudahan saya bisa di titik itu dalam Masih waktu bisa dekat. ya? Amin, amin ya rabbal Masih alamin. bisa dong. Ya, kita tunggu ya. Amin ya. Kak, ini kan pasti banyak banget ya tantangan yang pasti kakak lalui. Betul. Apalagi tadi banyak peran yang harus tetap kakak lakukan, Ya. mulai dari seorang fashion designer, leader di timnya kakak, terus Betul. juga sebagai seorang ibu dan seorang istri. Ya. Ini kan banyak banget ya, pasti di masyarakat kita tuh masih berpikir bahwa ya perempuan kalau misalnya sudah berkeluarga ya udah fokus di situ aja gitu Ya. kan, maksudnya nggak usah mencoba hal-hal yang lain gitu. Nah, kakak biasa gimana tuh? Apakah pernah mendapatkan stigma yang seperti itu? Maksudnya kayak udahlah fashion itu dunia fashion designer kakak Ya. udah berhenti aja lah gitu. Ya. Fokus aja sama anak-anak gitu. Apa pernah kayak gitu, Kak? Alhamdulillah ya, saya punya suami, Mm-mm. ibu, orang tua, anak-anak, semua tuh mendukung saya. Dan memang yang saya katakan tadi, jadi ya kita harus cari nih, yang mana nih yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan saya selalu mengutamakan keluarga. Jadi nomor satu harus keluarga. Oke. Karena saya percaya kalau ini yang kita pegang pertama, insya Allah nanti yang lain-lain ini akan Iya, benar. mengikutin aja, mengalir. Yang tadinya ya mulai dari anak-anak kecil, saya tetap kemana-mana, memang saya libatkan anak-anak melihat kegiatan saya. Saya diundang kemana, saya harus menjuri, saya harus apa di luar kota, saya bawa mereka melihat kegiatan saya. Dan alhamdulillah itu tadi, karena punya suami yang support saya, ikhlas dengan apa yang saya hadapi, apa yang saya tekuni. Begitu juga orang tua saya memang sudah dari dulu mendukung, melihat bakat anaknya. Jadi itu tadi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya. Penting ya, sobat perempuan, kita harus mencari pasangannya. Prioritaskan dulu, ya prioritaskan dulu yang mana yang ini. Kalau saya keluarga. Boleh nanti belakang kasih tahu tipsnya, Kak ya. Oh iya. Iya. Biasa banget. Nah, mungkin boleh Kak, terakhir mungkin sebelum kita tutup ya. Mungkin ada tips dan juga harapan atau pesan untuk timnya Kakak. Untuk timnya Kakak terlebih dahulu, apa pesannya, apa harapannya ke depan, dan apa cita-citanya bersama tim? Pesan dan kesan ya untuk brand Kiki ya, jadilah kanvas yang menginspirasi ya untuk kita berkreativitas, keberanian, dan keunikan. Kemudian bicara tentang dunia mode ini ya, nggak selalu berbicara tentang pakaian, tapi di dunia ini ada cerita tentang kehidupan di balik setiap jahitan. Yang kedua ada karakter di setiap siluet yang saya ciptakan. Jadi perempuan di balik brand Kiki Fashion Designer ini banyak menggantungkan hidupnya di brand ini. Cerita hidup mereka yang saya dengar, yang saya tampung, sampai akhirnya saya
memberanikan diri untuk membuka lapangan pekerjaan baru karena mereka. Jadi inspirasi saya juga perempuan-perempuan yang hadir di hidup saya. Dimulai di tahun 2006 dan alhamdulillah sampai di 2025 ini salah satu tim saya masih jadi bagian dari saya. Sudah selama itu, iya, alhamdulillah. Karena mungkin saya menjaga komunikasi dengan mereka baik, saya nggak pernah menganggap mereka sebagai bawahan saya atau saya yang lebih gimana, saya nggak pernah. Semua partner, semua saya anggap saudara. Jadi itu tadi. Kemudian ada teman-teman Wastra. Nah, teman-teman Wastra, saya juga pesan ya, maksudnya kita sama-sama gitu. Saya tahu setiap helaian yang mereka buat, yang mereka pintal sampai menjadi lembaran itu pasti ada terselip doa dan harapan untuk keberlangsungan hidup keluarga mereka dan orang-orang di sekitar mereka juga yang bekerja dengan mereka. Makanya bagaimana saya nggak cinta dengan Wastra kita, inilah warisan kita, inilah yang harus kita lestarikan. Dan saya mau kita sama-sama pelaku fashion, saya sebagai seorang fashion designer, kalian juga pengrajin Wastra, kita harus selalu berjalan berdampingan. Begitu juga dengan tim, tanpa kalian saya juga tidak bisa sampai di titik ini, dan mudah-mudahan dari desain dari koleksi atau karya dari brand Kiki Fashion Design ini dapat menginspirasi semua wanita yang ingin berpakaian tidak hanya untuk dilihat tapi untuk didengar. Ya, ya betul. Terakhir nih mungkin ada yang disampaikan untuk tim support system. Untuk suami, mungkin untuk anak-anak, orang tua atau teman-teman. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Mama. Saya kalau bicara tentang orang tua, maaf ya. Untuk Mama tercinta, terima kasih telah menemukan bakat dari Nuriskiana muda, sudah menemukan bakat Kiki dan mengarahkan sampai Kiki seperti ini. Terima kasih semua berkat doa dan support Mama. Kemudian bertemu lagi dengan pasangan hidup. Terima kasih untuk suami tercinta dan anak-anak yang selalu sayang, terutama keikhlasan suami. Apa yang saya tekuni dari dulu, alhamdulillah selalu support. Dan bukan cuma itu ya, doa itu selalu. Dan tentunya support materi juga nomor satu. Modal terbesar saya, suami. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih untuk partner tim Kiki Fashion Designer. Tanpa kalian, Cik Kiki bukan apa-apa. Karya Cik Kiki nggak akan bisa digunakan tanpa kalian. Masya Allah. Maaf ya Mbak. Ya. Itulah sahabat perempuan yang mungkin kalau dilihat ya, mungkin banyak yang mikir ya sekedar membuat satu karya, membuat busana ya, padahal di dalamnya banyak banget makna kayak banyak. Betul, cerita di dalamnya. Banyak cerita hidup, benar-benar. Aku suka banget tadi sama kalimat kakak, di setiap jahitan itu ada cerita kehidupan seseorang. Betul. Kalian banget. Insya Allah. Bisa jadi highlight video kita. Iya. Makasih banyak sudah hadir berbagi inspirasi dan cerita perjalanannya di bidang fashion designer. Dan juga sahabat perempuan tentunya terima kasih sudah hadir dan juga stay untuk menonton episode hari ini. Luar biasa bagi sahabat perempuan yang sedang menekuni bidang yang sama dengan Kak Kiki. Selalu semangat ya, sukses. Dan juga Kak Kiki pastinya selalu sukses dengan tim Kiki Fashion Designer. Kita selalu akan tunggu karya-karya barunya. Ya, insya Allah. Selalu. Oke sahabat perempuan, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya yang pasti akan membersamai sahabat perempuan untuk berbagi inspirasi.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salah.